Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pilar Budaya, Bincang Literasi dan Budaya, Sahabat Perpustakaan Universitas Jember, episode ke-18. Di episode ini akan ada yang spesial, teman-teman. Karena di episode kali ini ada kolaborasi antara Sahabat Perpustakaan Universitas Jember dengan Universitas Jember Kampus Bondowoso. Nah, dalam kolaborasi kali ini kita akan membahas salah satu buku yang menarik karena buku ini sering kita temui di FYP, mungkin di TikTok juga, di feeds dan sosial media lain sebagainya. Sebelum kita bergerak lebih lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Monggo Mas bisa berkenalan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas ajakannya ya, Mas. Perkenalkan, saya Muhammad Ansori Baidowi dari Prodi Ilmu Pertanian Perkebunan Universitas Jember Kampus Bondowoso. Baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas, apa sih yang dimaksud retorika itu? Karena ini kalau kita lihat dari judul bukunya nih, retorika ya. Dan saya sebagai orang awam ini belum tahu apa sih maksud dari retorika itu. Jadi sedikit menjelaskan ya soal retorika. Sepemahaman saya itu retorika itu adalah cara berbicara atau bisa disebut kalau dari Aristoteles sendiri itu menyebutnya itu seni dalam berbicara atau seni dalam berpersuasi, dalam mempengaruhi seseorang atau dalam ingin menyampaikan tujuan kita ke orang yang lain. Oh, mungkin dari buku ini disampaikan ya Mas, bagaimana sih cara kita menyampaikan sesuatu hal ke orang lain dengan baik itu? Ya, di buku ini tuh dijelaskan cara kita menyampaikan apa yang tujuan yang ingin kita capai, yang ingin dicapai oleh sang pembicara ke pendengar, ke audiens yang diajak berbicara itu. Eh, Mungkin dikasih pemaparan sedikit Mas. Kira-kira isi dari bab satu ini apa? Agar dapat menarik halayak umum buat membaca gitu. Karena jika kita berbicara tentang persuasi ya, ada banyak buku, The Art of Speaking, The Art of Talking gitu. Dan apa sih keunggulan buku ini menurut Mas yang telah membaca beberapa saat gitu? Oh ya, jadi kalau isi dari buku ini sendiri itu sebenarnya membicarakan tentang retorika. Jadi retorika itu adalah seni berbicara atau alat-alat persuasi. Bisa disebut juga alat. Nah, dari kelebihan buku ini tuh yang membuat saya ingin membaca, terutama karena sang penulisnya sendiri, Mas. Ya kita tahu sendiri Aristoteles. Nah, Aristoteles itu adalah kan salah satu seni paling berpengaruh ya di Yunani. Salah satu filsuf paling berpengaruh. Ya, ya salah satu filsuf paling berpengaruh di Yunani. Nah, maka dari itu ini yang membuat saya ingin membaca dari buku ini. Kemudian buku ini kan sudah ditulis dari beribu-ribu tahun yang lalu lah. Bisa dibilang beberapa abad yang lalu lah. Makanya buku ini tuh masih menjadi menarik bagi saya karena isinya itu masih Relevan. relevan sampai sekarang. Tadi aku notice Mas mengucapkan satu frasa, alat-alat persuasi ya. Iya. Maksudnya alat-alat persuasi ini apa sih? Apakah berupa material atau bentuk fisik atau apa ya sebenarnya? Nah, Saya belum bisa bayangin soalnya. oke, jadi alat-alat persuasi seperti yang kita tahu kalau alat-alat itu yang ada di pikiran kita itu pasti bentuknya itu material. Material, instrumen Nyata, lah. ada wujudnya. Terus tapi digabungkan sama persuasi yang itu berupa ide atau gagasan. Nah, ini sebenarnya alat-alat persuasi itu ya seperti yang kedua tadi, ide atau gagasan. Kayak cara kita mempengaruhi orang, cara kita berbicara ke orang lain, itu seperti apa. Terus cara kita untuk menyampaikan tujuan kita dengan baik. Jadi alat-alatnya itu banyak sekali, Mas. Ada kayak eh, apa? Alat persuasi itu kayak tergantung ke bisa Gagasan. gagasan yang ingin kita sampaikan. Terus cara kita menyampaikan, terus cara kita mengatur emosi kita dalam mempengaruhi audiens itu juga sangat berpengaruh dan juga termasuk dalam alat-alat persuasi itu tadi. Satu hal nih yang Mas notice pada saat pertama kali baca buku. Apa sih hal yang unik yang bisa Mas rasain gitu? Yang membedakan lah buku ini dari buku yang lain. Yang saya notice itu yang paling pertama itu adalah buku ini itu membicarakan retorika, namun
diawali dengan mengkritik retorika yang sebelumnya, Mas. Jadi sebelumnya itu para ahli retorika itu sudah menjelaskan banyak tentang retorika, tapi justru hal-hal yang tidak ada sambungannya lah sama retorika, hal-hal yang bisa dibilang itu kurang penting. Terlalu luas berarti ya gitu. Iya, melebarnya itu terlalu luas, berseberangan sama seni retorika itu sendiri, Mas. Mungkin pertanyaan lagi ya Mas. Setelah Mas baca bab 1 dari buku ini, apa yang Mas dapatkan gitu? Apakah hanya sebatas dari pengantar aja, meliputi pengertian, macam-macam bentuk substansi dari retorika tersebut, ataukah ada hal yang lain? Ya, jadi kalau dari bab 1 di buku ini tuh ada menjelaskan tentang macam-macam retorika. Salah satunya itu retorika dalam berorasi di depan publik. Nah, ada juga yang kedua itu berorasi ketika kita di pengadilan atau forensik itu. Nah, dari dua retorika ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Contohnya, kalau yang pertama tadi retorika di depan publik, itu kita itu harus bisa menguasai emosi dari sang pendengar. Terus kita juga harus mengetahui dulu latar belakang si pendengar, kemudian kita juga harus tahu apa yang ingin kita tuju, karena orasi di depan publik itu umumnya kan tentang politik. Nah, terus tentang agama bisa juga dalam kita menyampaikan kepercayaan kita. Terus juga tentang perubahan atau inovasi. Itu kan orasi atau kita berbicara di depan publik. Nah, kalau untuk yang forensik di pengadilan itu kan kita membahas tentang satu kasus. Kalau kita misal menjadi seorang pengacara, itu kita berbicara itu tidak boleh sampai mempengaruhi sang hakim itu. Bagaimana cara berbicara, kita tidak boleh memainkan emosi lah. Apa yang kita bicarakan itu sesuai fakta yang ada di peradilan itu. Jadi memang ada berbeda, cara-caranya itu berbeda dalam berretorika, seperti itu. Sedikit intermezzo dikit teman-teman ya. Saya kenal dengan Mas Bedo ini udah sekitar 1,5 tahun atau 3 semester lah mungkin. Iya. Dari awal-awal aku kenal temanku ini, aku notice bahwa kita punya hobi yang sama ya Mas, Iya, membaca. benar-benar. Tapi yang membedakan dari kami adalah kalau Mas Bedo ini lebih sering membaca ke buku-buku yang agak ideologis dan kayak politik gitu ya Mas. Iya, Kalau aku lebih sering baca komik dan terkadang 1 kali 2 kali itu buku social science kayak kalau teman-teman tahu ada buku yang judulnya Sapiens. Nah, saya akan mencoba mengaitkan buku retorika ini dengan Sapiens karena aku tadi notice bahwa Mas Baidowi bilang ada orasi. Nah, dalam buku Sapiens juga dijelaskan bahwa manusia atau Homo sapiens itu memiliki suatu keistimewaan, yaitu bisa bercerita. Nah, dalam bercerita ini juga termasuk orasi itu, teman-teman. Mungkin bisa teman-teman bayangkan bahwa satu-satunya makhluk di kingdom Animalia maupun Plantae udah jelas gak mungkin. Di salah satunya makhluk di kingdom Animalia yang bisa berorasi, bercerita, sampai membangun peradaban hingga kayak gini, hingga jadi sefuturistik ini, itu cuma manusia. Nah, menurut Mas, bagaimanakah cara orasi yang baik itu, yang terkandung, yang dijelaskan lah dalam buku retorika ini? Oh ya, jadi kalau untuk cara berretorika yang baik, itu yang pasti itu karena di awal retorika itu ada 3 penyusun, Mas. Ada etos, patos, sama logos. Nah, ini sangat penting kalau dalam kita berretorika, terutama yang pas kita berbicara orasi, berbicara di depan orang banyak. Nah, etos yang pertama itu kredibilitas si pembicara. Bagaimana si pembicara itu di mata audiens? Bagaimana si pandangan atau nilai sang pembicara itu di depan para orang-orang banyak lah, Mas. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kayak sebelum kita bicara sudah tahu siapa yang mau bicara, kredibilitasnya sudah diketahui secara banyak. Nah, jadi memang kredibilitas seorang pembicara itu sangat mempengaruhi retorika
sangat mempengaruhi dalam berretorika. Nah, kemudian yang kedua itu ada pathos. Pathos itu bagaimana cara kita mempengaruhi emosi dari audiens. Cara kita harus mengetahui seperti sifat-sifat audiennya itu seperti apa. Terus mohon maaf ini mungkin kependidikannya audiennya itu seperti apa. Terus budaya, seperti yang diceritakan tadi itu ada budaya dari si audiens, dari seluruh audiens yang ada saat kita berbicara itu. Nah, jadi memang kita itu menyesuaikan dari pathos itu tadi. Kemudian logos. Logos itu tentang critical thinking dari si pembicara. Jadi bagaimana cara dia menyampaikan pembicaraannya itu dengan runtut, dengan jelas, bisa dimengerti, itu masuk ke dalam logos. Tapi benar juga kalau dipikir-pikir ya. Aku coba mengkritisi dari etos dulu. Misal deh, kita ya Mas, diajak bicara sama orang yang mohon maaf kredibilitasnya kurang jelas, dan dibandingkan dengan kita berbicara dengan orang yang kredibilitasnya lebih jelas, itu kayak kita lebih percaya orang yang berkredibel itu kan ya. Iya, sangat. Berarti secara tidak berpengaruh, kredibilitas ini sangat mempengaruhi kualitas dari pembicaraan kita gitu. Menurut Mas sendiri, setuju nggak apabila orang punya kekuasaan berlebih itu akan cenderung untuk melakukan kejahatan itulah? Seenggaknya dia akan corrupt. Karena ada salah satu kutipan ya teman-teman. Ini aku hafal dari dulu banget. Dari awal SMP aku udah tahu kutipan ini. Dari Lord Acton. Beliau adalah seorang politikus liberal dari Inggris. Sekitar abad ke-18an. Beliau berkata bahwa power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Orang yang punya kuasa itu akan cenderung untuk rusak atau korup. Dan kekuatan absolut yang dimiliki, dan apabila orang memiliki kekuatan absolut, dia akan mutlak atau pasti rusak. Apa benar menurut Mas? Kalau dari saya sendiri sih, oke, itu bisa saya katakan ya ada benernya lah. Soalnya dari apa yang sudah kita lihat selama ini dalam pelajaran sejarah aja kita sudah banyak tahu ya Mas. Power itu sangat menentukan bagaimana seseorang itu bertindak. Nah, power ini tuh bisa bersifat baik, tapi juga bisa merusak. Destruktif. Apalagi kalau secara berlebihan. Power yang dimiliki itu sangat absolut lah. Jadi tidak ada, dia itu, orang itu akan merasa kayak gak ada yang bisa ngalahin dia. Jadi memang power ini perlu untuk kita, untuk berkembang, untuk mencapai tujuan. Tapi jika berlebihan pasti akan merusak, terutama ke diri kita sendiri. Seperti itu Mas. Sedikit informasi teman-teman. Apabila teman-teman suka membaca dan bingung di mana tempat yang baca yang enak di Universitas Jember Kampus Bondowoso tentunya, ada di sini salah satu ruangan yang namanya ruang baca. Di situ bisa kalian manfaatkan sebagai tempat untuk membaca, tempat untuk mengerjakan tugas, maupun tempat untuk menunggu jadwal kelas yang selanjutnya gitu, yang mepet gitu. Daripada kalian pulang, kalian bisa kok mampir-mampir di ruang baca. Lokasinya di Aula ASH ya. Di sebelah pojok kanan. Menurut Mas, apa sih yang berusaha Aristoteles ini sampaikan di buku satu ini, intisarinya? Kalau dari buku satu ini yang pasti itu ya tadi pengertian, kemudian tujuan, kemudian manfaat, dan juga banyak lagi lah yang dijelaskan. Terus menjelaskan bagaimana alat-alat persuasi yang ada itu seperti apa. Terus menjelaskan juga soal apa ya, kayak yang berhubungan lah dari alat-alat persuasi itu, yang berhubungan sama alat-alat persuasi itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak nyeleneh. Menurut Mas nih, dalam sudut pandang orang yang telah membaca buku retorika, apabila Aristoteles itu hidup di zaman sekarang atau hidup di dunia digital ini, apa yang akan beliau lakukan gitu loh, dalam sudut pandang orang yang telah baca buku ini? Oke, baik. Mungkin kalau
Aristoteles hidup di era sekarang ya, yang kita tahu itu perkembangan teknologi semakin maju, apalagi terutama teknologi komunikasi itu sangat berkembang secara pesat, sangat sangat pesat lah. Jadi mungkin Aristoteles itu kan juga seorang filsuf yang mempunyai filosofi sendiri, punya cabang filsafat dia sendiri. Mungkin dia bisa lah dalam menyebarkan atau menyampaikan filsafatnya itu menggunakan sosial media. Dia jadi mungkin Aristoteles akan Stoicism. memanfaatkan, ya bisa Stoicism. dalam menyebarkan stoicism itu bisa memanfaatkan sosial media atau teknologi-teknologi komunikasi yang sudah berkembang saat ini lah. Soalnya memang saat ini tuh perkembangan teknologi itu sangat pesat dan orang yang tidak mampu memanfaatkan teknologi itu pasti akan tertinggal. Walaupun tertinggalnya itu hanya sehari 2 hari, pasti rasanya seperti setahun 2 tahun itu, Mas. Baik, mungkin itu saja podcast Bilar Budaya episode 18 kali ini. Terima kasih Mas Baidowi telah meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast singkat ini. Saya juga sama-sama, saya juga sangat berterima kasih juga karena sudah diajak untuk ikut podcast ini membahas buku yang memang sedang saya bahas. Kebetulan masih ongoing juga saya membacanya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi kita bisa membahas lebih lanjut tentang buku ini ya.